Perkenalkan, nama saya Irna Liu dengan NIM 2201080089, kelas 1D, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengajar Ibu Yuninda Anacilulan, SPD, MPD. Belajar peserta didik. Minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran merupakan sesuatu yang penting dalam kelancaran proses belajar mengajar. Minat adalah ketertarikan atau kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan atau terlibat terhadap sesuatu hal karena menyadari pentingnya atau bernilainya hal tersebut. Minat belajar adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat belajar pada dasarnya adalah penerima akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu dari luar diri. Unsur-unsur minat belajar yang pertama adalah perasaan, yaitu salah satu fungsi psikis yang penting yang diartikan sebagai suatu keadaan jiwa akibat adanya peristiwa-peristiwa yang pada umumnya datang dari luar. Kedua, perhatian. Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis yang tertuju pada suatu objek. Perhatian memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar. Minat dan perhatian merupakan suatu gejala jiwa yang selalu berkaitan. Seorang peserta didik yang memiliki minat dalam belajar akan timbul perhatiannya terhadap pelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu motif. Kata motif diartikan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan keaktivitasan tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Seseorang melakukan aktivitas belajar karena ada yang mendorongnya. Motivasilah sebagai dasar penggeraknya yang mendorong seseorang untuk belajar. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis minat belajar. Yang pertama yaitu minat personal. Merupakan minat yang bersifat permanen dan relatif stabil yang mengarah pada minat khusus mata pelajaran tertentu. Minat personal merupakan suatu bentuk rasa senang ataupun tidak senang, tertarik tidak tertarik terhadap mata pelajaran tertentu. Minat ini biasanya tumbuh dengan sendirinya tanpa pengaruh yang besar dari rangsangan eksternal. Yang kedua yaitu minat situasional. Merupakan minat yang bersifat tidak permanen dan relatif berganti-ganti tergantung rangsangan eksternal. Rangsangan tersebut misalnya dapat berupa metode mengajar guru, penggunaan sumber belajar dan media yang menarik, suasana kelas, serta dorongan keluarga. Jika minat situasional dapat dipertahankan sehingga berkelanjutan secara jangka panjang, minat situasional akan berubah menjadi minat personal atau minat psikologis siswa. Semua ini tergantung pada dorongan atau rangsangan yang ada. Yang ketiga, minat psikologikal. Merupakan minat yang erat kaitannya dengan adanya interaksi antara minat personal dengan minat situasional yang terus-menerus dan berkesinambungan. Jika siswa memiliki pengetahuan yang cukup tentang suatu mata pelajaran dan memiliki kesempatan untuk mendalaminya dalam aktivitas yang terstruktur di kelas atau pribadi atau di luar kelas, serta mempunyai penilaian yang tinggi atas mata pelajaran tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa siswa tersebut memiliki minat psikologikal. Cara menumbuhkan minat belajar. Yang pertama yaitu penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Seorang guru harus menggunakan banyak variasi metode pada waktu mengajar. Variasi metode mengakibatkan penyajian materi pelajaran lebih menarik, perhatian siswa, mudah diterima siswa, mudah dipahami, dan suasana di kelas menjadi hidup. Yang kedua, yaitu guru harus mampu menciptakan suasana kelas yang demokratis di sekolah. Lingkungan yang saling menghormati, dapat mengerti kebutuhan anak, bertenggang rasa, memberikan kesempatan pada anak untuk belajar sendiri, berdiskusi untuk mencari jalan keluar bila menghadapi masalah, akan mengembangkan kemampuan berpikir pada diri anak, cara memecahkan masalah, hasrat ingin tahu, dan menambah pengetahuan atas inisiatif sendiri. Yang ketiga, pergunakan tes dan nilai secara bijaksana. Pada kenyataannya, tes dan nilai digunakan sebagai dasar berbagai hadiah sosial atau seperti pekerjaan, penerimaan lingkungan, dan sebagainya, menyebabkan tes dan nilai dapat menjadi kekuatan untuk memotivasi siswa.
bakat, sikap, dan nilai. Belajar mengandung pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang meliputi seluruh pembinaan individu terhadap dirinya, naluri, sikap, dan pembinaan nilai-nilai sekolah jika ingin menghasilkan untuk masyarakat sebagai warga negara yang baik dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan berusaha meningkatkan taraf hidupnya. Sekian dan terima kasih.